Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk saudara semua, dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara. Saudara-saudaraku, ayat bacaan dalam permenungan hari ini akan kita simak melalui kesaksian Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai dengan 27. Saudara-saudara dapat menyimak dan membacanya melalui Alkitab saudara-saudara masing-masing. Dalam permenungan kali ini, saya akan membawakan sebuah tema bersama Tuhan di tengah badai. Saudara-saudara, setiap manusia mempunyai permasalahannya sendiri. Benar bahwa tidak ada laut yang tidak berombak, maka juga tidak ada manusia yang tidak punya masalah dalam kehidupannya. Tidak peduli anak-anak atau dewasa, tidak peduli orang miskin atau kaya, kita semua pasti punya masalah dalam kehidupan kita. Namun seringkali kita merasa bahwa masalah yang kita hadapi adalah masalah yang paling berat, bahkan lebih berat daripada masalah orang lain. Seringkali kita hanya berfokus kepada masalah kita hingga kita lupa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Saudara-saudaraku, masalah yang sama juga tampaknya sedang dialami para murid waktu itu. Dalam perjalanan mereka mengarungi danau, tiba-tiba ada badai yang begitu besar. Ada angin yang begitu kencang menerpa mereka sehingga kapal yang mereka tumpangi terombang-ambingkan oleh badai. Ini masalah yang serius yang mereka hadapi. Namun mereka terlalu berfokus kepada badai yang menerpa, hingga mereka lupa bahwa ada Tuhan bersama-sama dengan mereka. Sampai pada akhirnya ketika mereka tidak mampu menghadapi badai itu, mereka membangunkan Tuhan Yesus. Hal menarik bahwa ternyata dari ketakutan yang mereka alami, kita juga menyadari bahwa dalam kehidupan kita juga membutuhkan rasa aman. Rasa aman adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Tiap orang ingin merasa aman. Kita ingin aman dari hal-hal yang tampak kecil, seperti aman dari ejekan, penghinaan, atau penyingkiran. Apalagi dalam hal-hal yang lebih besar, seperti aman dari kecelakaan, aman dari kejahatan, aman dari pencurian, aman dari bencana. Seperti bencana badai yang dihadapi para murid, mereka juga menginginkan rasa aman. Perasaan aman tidak dapat terjadi begitu saja. Seringkali kita sendiri harus mengusahakannya dengan berbagai cara. Namun perlu kita sadari bahwa tampaknya sumber batin untuk rasa aman adalah sikap mempercayakan diri kepada penyertaan Tuhan. Ketika para murid menghampiri Yesus, yang pada waktu itu Yesus sedang tidur, mereka membangunkan Yesus. Yesus mengingatkan mereka, "Mengapa kamu takut, hai kamu yang kurang percaya?" Dengan kata-kata ini Tuhan Yesus menegur para murid. Namun sebenarnya kata-katanya itu ditunjukkan juga kepada kita saat ini. Yesus juga menegur kita yang mempunyai rasa takut yang begitu berlebihan. Rasa takut kepada banyak hal. Ini adalah pelajaran yang sangat berarti, bahwa
Yesus sungguh mengajar kita. Betapa sering kita merasa khawatir, takut, gelisah tentang begitu banyak hal tanpa sedikit pun ada keyakinan akan kebaikan dan kuasa Allah. Yesus mengingatkan mereka bahwa iman percaya mereka lah yang harusnya menjadi sumber rasa aman, menjadi sumber kekuatan untuk bangkit dan menghadapi permasalahan mereka. Setelah Yesus meredakan badai itu, dapatlah nampak bagi kita semua bahwa penyertaan Tuhan sungguh ada. Setelah badai itu diredakan oleh Tuhan, lalu kemudian timbul lagi rasa aman. Danau itu menjadi teduh sekali. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memang berbagai ancaman, bahaya masih dan akan selalu tetap ada. Namun melalui pengalaman para murid dan pengalaman iman kita selama ini, kita tentu akan tahu kepada siapa kita mempercayakan diri kita. Kepada siapa kita berkata, Tuhan, tolonglah. Iya, hanya kepada Tuhan saja yang akan memberikan pertolongan yang sungguh. Tuhanlah yang meredakan badai dalam kehidupan kita. Tuhanlah yang menolong kita menyelesaikan setiap pergumulan dan permasalahan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, satu lagi kisah dalam menghadapi badai dan melihat pertolongan Tuhan juga disaksikan oleh John Newton. Kita tahu bersama bahwa John Newton adalah penulis lagu yang sangat terkenal yang berjudul Amazing Grace. Ternyata lagu ini juga ditulis oleh John Newton sebagai refleksinya ketika ia juga mengalami pertolongan Tuhan di tengah menghadapi badai kehidupannya, namun juga badai yang sesungguhnya seperti yang dialami para murid ketika John Newton sedang berlabuh dengan kapalnya. Pertolongan Tuhan ini kemudian bukan hanya menyadarkannya, tetapi juga membuat John Newton kembali percaya kepada penyertaan Tuhan, kembali percaya bahwa kasih Tuhan sungguh besar. Dan nampaknya lagu ini tetap juga dapat menginspirasi kita bahwa iman adalah rasa pasti dalam ketidakpastian, bahwa iman adalah rasa aman dalam ketidakamanan. Rasa aman inilah yang kemudian menjadi penyemangat kita bahwa di setiap permasalahan kehidupan kita selalu ada berkat Tuhan yang ajaib, selalu ada pertolongan Tuhan yang nyata. Selamat menjalani hidup bersama Tuhan. Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu cerah. Tuhan tidak pernah menjanjikan laut selalu teduh. Tapi Tuhan berjanji bahwa akan selalu ada penyertaan Tuhan di tengah badai. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa masalah. Tapi Tuhan berjanji dalam setiap permasalahan kehidupan kita, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai.